see what I see? Halo semuanya, di sini saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman horor saya saat bekerja di salah satu gedung perkantoran yang ada di Jakarta. Cerita ini bermula pada tahun 2018 saat saya mulai bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Perusahaan tersebut bertempat di salah satu gedung yang cukup tua dan dia ini memiliki lantai nggak sampai 30. Maksudnya lantai gedungnya itu nggak sampai 30 lantai. Dengan kondisi yang cukup tua, tapi nggak terlalu tua, masih bagus, masih layak pakai sebenarnya. Cuman udah agak lama aja. Tapi sebenarnya head office kantor ini bukan di gedung tersebut, tapi ada di gedung lain. Jadi istilahnya saya itu berada di gedung atau tower yang berbeda dari head office. Awal mula bekerja di sana semua terasa biasa aja gitu, lancar, enak gitu. Tapi kemudian mulai terdengar desas-desus dari teman-teman lain, teman-teman kantor saya itu, bahwa gedung ini banyak penghuninya gitu. Maksudnya penghuni dari dunia lain. Pernah dengar cerita dari teman saya bahwa dia tuh pernah nggak sengaja ketiduran di gudang penyimpanan dokumen. Kemudian dia mengalami ketindihan di ruangan itu gitu. Dan awalnya kita merasa itu hal yang biasa aja gitu kan. Di mana-mana emang banyak yang sering terjadi kayak gitu kan. Ya udah tuh saya anggap cuek aja deh tuh ceritanya yang dari teman saya ini. Karena secara pribadi pun saat saya berada di gudang penyimpanan itu nggak terjadi apa-apa. Maksudnya saya tidak mengalami apa-apa saat berada di ruangan itu. Semua terasa aman, enak, dan ya ruangan ber-AC lah, sejuk gitu, enak. Tapi memang kantor ini memiliki vibes yang cukup agak serem ya. Maksudnya dia tuh agak suram, remang-remang gitu, nggak kurang cerah lah gitu. Kemudian dari segi ruangan pun, ruangan ini ruangan terbuka aja. Maksudnya dari satu pintu masuk ruangan itu, dia tuh ruangan besar aja. Di dalamnya itu bisa ada 20, bisa 40 karyawan atau lebih kayak gitu. Istilahnya satu ruangan itu bisa jadi setengah dari lantai tersebut, setengah bagian dari lantai tersebut. Jadi memang sangat luas sekali untuk satu ruangan. Dan gedung ini tidak memiliki lantai 13 dan lantai 14. Jadi saya itu dulunya berada di lantai 12, pas naik ke tangga darurat langsung keluar-keluar tuh langsung ke lantai 15 kalau kita naik gitu. Nah, horornya tuh ternyata bukan cuma sampai di situ. Teman-teman saya yang ada di lantai 15 itu ternyata mengalami beberapa kejadian aneh yang ada di toilet cowok itu ya. Kadang mereka suka dengar-dengar suara-suara orang nangis di dalam toilet, padahal gak ada siapa-siapa gitu. Padahal itu toilet cowok kok ada suara cewek nangis. Dan pada saat dicek ke dalam toiletnya ternyata kosong. Ada beberapa teman saya yang mengalami hal itu. Jadi kadang mereka tuh langsung kabur gitu. Walaupun kadang ada 2 orang gitu misalkan yang ada di toilet cowok itu, tapi pas dengar suara kayak gitu tetap aja mereka tuh langsung lari dah. Nah,
pada saat itu saya sebenarnya belum mengalami apa-apa nih, masih biasa-biasa aja. Oh ya udah, kalau lo dengar apa-apa atau ngelihat sesuatu atau ngerasain sesuatu, ya udah, toh gue nggak kenapa-napa kok gitu. Ya udah tuh, saya tetap ke kantor kayak biasa, seolah nggak terjadi apa-apa. Dan ketika saat lembur, ya udah lembur aja. Padahal kadang tuh saya malam suka lembur, kadang ditinggal sendirian di ruangan. Tapi nggak masalah, biasa aja dan nggak ngerasa apa-apa pada saat itu. Sering banget malah saya itu pulang terakhir sendirian dibanding teman-teman yang lain. By the way, saya itu saat itu bekerja di lantai 12 dan teman-teman saya yang mengalami kejadian itu yang tadi itu berada di lantai 15. Kemudian ada lagi nih. Ternyata beberapa teman saya mengatakan lift kantor itu sering terbuka sendiri di lantai 11. Padahal nggak ada yang mencet, nggak ada yang turun, bahkan nggak ada yang naik sekalipun di lantai 11 itu. Pas saya dengar cerita itu, saya cuman bilang, oh ya, oh gitu, oh ya udah, gitu aja, nggak ada tanggapan lain-lain gitu, cuek aja gitu. Tapi ternyata nggak lama setelah itu, sekitar beberapa bulan saya bekerja di situ, ternyata saya mengalami juga nih lift yang berhenti secara tiba-tiba di lantai 11, padahal saya sendirian di dalam lift. Saya sendirian, masih siang hari, tapi lift ini terbuka sendiri di lantai 11. Nggak ada yang mencet lantai 11, nggak ada yang turun, nggak ada yang naik juga. Itu saya cukup heran, tapi masih bisa saya tahan lah gitu, maksudnya masih nyantai lah, oke lah gitu, ya udah, dicuekin aja gitu. Emang saya tuh rada-rada sedikit cuek sih sebenarnya. Dan ternyata itu bukan kejadian satu-satunya yang saya alami di lift itu. Pernah suatu ketika saya pulang lembur malam, itu kondisinya di dalam lift itu saya turun dari lantai 12 itu ke bawah. Itu berbarengan sama karyawan yang lain sebenarnya. Tapi ketika di lantai 11, pintu tiba-tiba terbuka, gak ada yang naik dan gak ada yang turun juga. Ruangan itu udah gelap, karena kan kita kan lembur nih, pulangnya udah malam banget lah gitu. Otomatis orang yang bekerja di lantai 11 udah pada pulang sore tadi gitu. Jadi pas terbuka ruangannya gelap banget. Kita kaget, tapi saling lihat-lihatan nih. Ya udah, abis itu teman saya buru-buru cepet tutup tuh pintu liftnya. Dan akhirnya kita turun sampai ke bawah. Terus ada lagi cerita dari salah satu teman saya itu yang ada di lantai 15. Dia ini saat itu lagi lembur. Di ruangan udah gak ada tersisa siapa-siapa lagi, cuma ada dia doang nih pada saat itu. Terus lagi asik kerja, tiba-tiba dia dengar suara keyboard itu kayak orang ngetik sendiri. Kayak orang ngetik gitulah. Terus dia pikir siapa yang ngetik nih? Kok ada kayak bunyi ada orang di sekitaran sini? Padahal kan pas dia ingat-ingat lagi, nggak ada orang dari awal gitu. Kemudian dia memeriksa lah gitu kan. Siapa tahu beneran ada yang lembur yang lain gitu, temennya yang lain gitu. Ternyata pas dicek-cek, emang nggak ada orang sama sekali, cuma dia doang. Ya udah, karena teman saya ini cukup pemberani orangnya, dia lanjut kerja gitu. Dan pulang sewajarnya aja. Dan kemudian keesokan harinya semua berjalan seperti biasa. Sampai hari-hari berikutnya semua berjalan normal, nggak terjadi apa-apa. Kemudian di awal saya kan tadi bilangnya saya itu sering lembur di kantor itu
di ruangan lantai 12 itu sering ditinggal sendirian sama teman-teman kantor lain, dan pulang paling terakhir. Itu sangat sering terjadi, dan itu nggak terjadi apa-apa sebenarnya. Tapi pada suatu ketika saya mengalami hal yang kurang mengenakan di lantai 12 itu. Pada waktu itu seperti biasa saya lembur, tapi ditemani sama teman saya yang satu lagi. Ada saya itu panggil dia Bang gitu, panggil Abang gitu, karena dia lebih tua dari saya kan gitu. Kemudian kita berdua sama-sama lembur nih. Jadi di ruangan itu yang pulang terakhir cuman kita berdua doang. Karena saya udah biasa kayak gitu, ya udah aja gitu, nggak ada masalah gitu kan. Pas lagi kerja, orang-orang udah pada pulang, sisa kita berdua. Kemudian saya menyelesaikan pekerjaan saya. Kerjaan saya selesai. Sisa teman saya nih, dia pekerjaannya belum kelar. Karena saya nggak mau ninggalin dia sendirian, ya udah tuh saya tungguin tuh sampai kerjaan dia kelar. Jadi biar kita tuh turun ke bawahnya tuh bareng. Tapi pada saat itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ruangan yang begitu sepi, memang cuman ada 2 orang ini doang, yaitu saya dan teman saya ini. Dan kita tuh mejanya belakang-belakangan. Jadi punggung saya ngadep ke punggung dia. Kayak gitu kondisi sebenarnya pada meja kantor gitu. Jadi teman saya ini ngadepnya ke dinding, saya ngadep ke ruangan lepas gitu. Jadi saya mata saya tuh bisa ngelihat ke semua arah sampai ke pintu masuk. Sedangkan teman saya ini cuman ngadep ke dinding doang. Kemudian lagi asik-asik nungguin teman saya ini kelar kerjanya, tiba-tiba ada yang nongol. Itu serem sih. Dia itu jalan dari arah pintu masuk ke arah pojok paling ujung dari ruangan itu gitu. Jadi jaraknya cukup nggak terlalu jauh dari saya, sekitaran beberapa meter doang. Dan pada saat itu saya melihat cukup jelas itu dia berjalan dari meja itu, dari meja dekat pintu masuk itu ke arah pojok itu. Udah pasti transparan ya. Saya sempat melongo pada saat itu, terdiam. Dia transparan, kemudian rambutnya panjang banget, kayak hampir menyentuh lantai gitu. Acak-acakan rambutnya. Kemudian secara pakaian nggak terlalu jelas karena emang transparan gitu lah ya. Maksudnya dia putih aja gitu, putih aja sampai ke bawah. Dan rambutnya itu menutupi sampai sebagian dari mukanya dia. Jadi nggak terlalu jelas kalau untuk muka ya pada saat itu. Untungnya begitu. Nah, dia tuh jalan pelan banget, lumayan pelan ke arah pojok. Sampai di pojok tuh kayak dia tuh jalannya kayak melayang pelan sampai ujung. Saya pada saat itu cuman ngeliatin dan terdiam aja gitu. Terdiam beberapa menit. Kemudian saya ngomong ke teman saya, Bang, kerjaan lu udah kelar belum? Kalau udah kelar, ayo kita pulang aja yuk. Saya bilang gitu. Saya nggak mau ngagetin dia atau tiba-tiba lari kan. Tahu-tahu dia lagi kerja dia kaget. Itu kan lebih bahaya lagi. Dia bisa kesandung atau kita bisa kesandung berdua gitu atau gimana, jatuh gitu kan. Kan nggak bagus juga. Jadi saya diem aja soal itu. Soal saya ngelihat yang tadi itu. Tapi saya bilang ke dia, ayo kita pulang aja. Udah kelar belum gitu. Terus teman saya ini jawab, oh belum bro, tunggu bentar lagi ya. Kayak gitu. Ya udah tuh, saya tungguin, saya diem aja kan, nyantai. Oke, ya udah, sabar dulu gitu. Terus saya balik ke meja saya.
Kemudian pas saya lagi di meja saya itu, pojokan tempat si penampakan tadi jalan arah situ, itu kedengaran bunyi gerasa gerusuk itu, geruduk geruduk geruduk. Saya pikir itu apa ya? Teman saya nggak dengar sama sekali, cuman saya doang. Kok bunyi-bunyi sih sebelah situ? Di deket si yang saya lihat tadi jalan masuk ke arah situ. Terus bunyi-bunyi. Terus saya ngomong lagi ke teman saya, "Bang, udah belum? Ayo kita pulang aja sekarang." Saya bilang gitu kan. Kayaknya dia masih belum gitu, belum mau pulang gitu. "Tunggu sebentar lagi ya, bro. Gue lagi nanggung nih," gitu. Kayak apa ya? Seolah-olah kita tuh disuruh pulang karena udah bukan jamnya kita gitu. Mungkin itu udah jamnya mereka di sana. Saya pikir begitu. Wah, tapi karena teman saya ini masih kerja, ya udah saya tenang dulu sedikit aja. Kemudian dari pojokan tadi itu nongollah kepala setengah doang keluarnya dari balik tembok. Setengah doang melihat ke arah kita. Tapi untungnya pada saat itu teman saya udah kelar kerjaannya. Teman saya kelar, kepala itu hilang. Kita prepare cepet-cepet. Maksudnya yang cepet-cepet tuh saya doang, karena teman saya nggak tahu sama sekali gitu. Saya cepet-cepet prepare untuk pulang, ngajak teman saya, ya udah kita turun ke bawah. Sampainya di bawah baru saya cerita ke dia bahwa tadi di atas ada kejadian yang kayak gitu loh. Dan sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian lainnya yang ada di gedung itu, tapi yang paling jelas pada saat itu ya di hari itu yang saya alami. Setelah itu kemudian beberapa bulan di situ, hampir setahunan, kemudian perusahaan saya ini pindah gedung karena kita digabung semua kan, digabung ke head office. Kita gabung ke head office, pindah gedung ke gedung head office, dan gedung yang tadi udah benar-benar kita tinggalin. Tapi itu sebenarnya perusahaan saya ninggalin gedung itu bukan karena angker tadi ya. Mungkin karena kita emang akan disatukan dengan orang-orang dari head office. Setelah itu semua berjalan dengan aman, lancar. Head office ini juga lebih bagus gedungnya. Dan tidak ada vibe horor sama sekali. Jadi lebih enak. Dan mungkin ya sekian dulu cerita dari saya. Salam sehat, salam sejahtera, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. podcast.ceritahoror@gmail.com. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.